Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita siap untuk melakukan atau mentaati tugas-tugas yang diimbankan Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, agar kehidupan kita semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, malam ini sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca malam hari ini memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas panggilan kami sebagai hamba-Mu dengan penuh tanggung jawab, agar kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu kehidupan bangsa Israel sangat mengecewakan Tuhan. Bahkan Tuhan mengumpamakan bangsa Israel sebagai kebun anggur. Kebun anggur yang sudah diolah tanahnya dengan baik, sudah ditanami bibit anggur yang terbaik, kemudian dirawat, dipelihara dengan harapan nantinya akan menghasilkan buah anggur yang besar, yang banyak, dan manis, menjadi berkat bagi pemilik kebun anggur yang sudah berusaha dengan keras. Tetapi kenyataannya, saudaraku, setelah dinanti dengan sabar, dengan setia, kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang masam. Tentu ini akan sangat mengecewakan pemilik kebun anggur. Kemudian dengan tegas, pemilik kebun anggur itu mengatakan, aku akan menebang semua pohon anggur itu dan aku akan membakarnya karena mereka tidak berguna lagi, sudah mengecewakan aku. Demikian juga bangsa Israel, saudaraku. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan begitu memberkati bangsa Israel. Tuhan begitu mendampingi bangsa Israel. Kebutuhan bangsa Israel senantiasa Tuhan cukupi. Perlindungan, kekuatan bangsa Israel diberikan oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel mampu membangun sebuah bangsa yang kuat. Tetapi saudaraku, mereka sangat mengecewakan Tuhan. Tuhan berharap bangsa Israel mengalami damai, bisa mentaati kehendak Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan melalui keberadaan mereka. Tetapi yang terjadi, saudaraku, di tengah-tengah bangsa Israel mulai bermunculan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, bahkan damai sejahtera, kerukunan, kebahagiaan sudah hilang dari kehidupan bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan pun tegas. Ketika umat Tuhan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tetapi ketika umat Tuhan tidak mentaati kehendak Tuhan, bahkan mengecewakan Tuhan, maka akan ada hukumannya. Dan saat itu Tuhan hendak menghukum bangsa Israel atas ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan itu. Hukumannya apa, saudaraku? Hukumannya adalah dalam kurun waktu tertentu Tuhan akan membiarkan bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Dalam kurun waktu tertentu Tuhan akan mencabut pemeliharaannya kepada bangsa Israel dalam kurun waktu tertentu.
Tuhan tidak akan memberkati bangsa Israel lagi sampai bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat dan kembali bergantung kepada Tuhan dan melakukan keadilan lagi di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku, Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan nubuat hukuman Tuhan bagi bangsa Israel itu. Tetapi dengan tegas Yesaya mengatakan, Tuhan, aku seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku tidak akan mampu Tuhan untuk melakukan tugasmu itu. Aku tidak akan didengarkan oleh bangsa Israel. Aku pasti akan ditolak dan mungkin dianiaya oleh bangsa Israel. Pada awalnya, Yesaya tidak sanggup karena berpikir sangat berat resiko yang akan ia hadapi. Tetapi saudaraku, melalui malaikatnya, Tuhan menguatkan Nabi Yesaya. Tuhan mintukan bara ke lidah Nabi Yesaya. Dan Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Dan ketika engkau bersedia melakukan itu, aku akan melindungi engkau. Aku akan memampukan engkau. Dan bangsa Israel akan mendengarkan engkau. Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Setelah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ketika kembali, Tuhan dengan tegas mengatakan, siapakah yang aku utus? Maka Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, setelah diteguhkan oleh Tuhan, setelah diyakinkan oleh Tuhan, Yesaya siap menjadi hamba yang taat kepada Tuhan dengan segala resiko yang akan dia hadapi dengan penuh tanggung jawab. Dan luar biasa saudaraku, Yesaya mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dan bangsa Israel pun mengalami apa yang Tuhan katakan. Dan mereka akhirnya bertobat dan melakukan keadilan di dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita diutus Tuhan, kita dipakai Tuhan menjadi hambanya untuk melakukan tugas-tugas yang beresiko. Misalnya menegur kesalahan orang-orang yang berpengaruh di gereja misalnya. Menegur atasan kita yang berbuat dosa misalnya. Ini merupakan tugas yang beresiko. Sangat mungkin kita ditolak. Sangat mungkin kita dipecat dari pekerjaan kita. Tetapi saudaraku, mari kita meyakini saat kita menjadi hamba yang mau taat kepada Tuhan dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memampukan, dan teguran kita yang oleh kehendak Tuhan itu akan membawa kebaikan bagi setiap orang yang kita tegur. Demikian juga untuk tugas-tugas panggilan kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Maka apa yang kita kerjakan, tugas-tugas kita itu akan membuat kita diberkati dan memberkati banyak orang. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, malam hari ini sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan tugas-tugas panggilan kami dengan penuh tanggung jawab, agar kehidupan kami diberkati dan semakin memberkati banyak orang. Kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan. Lindungi kami agar esok hari kami boleh bangun dengan tugas-tugas yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, dengan semangat yang baru dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, mari kita jalankan tugas-tugas panggilan kita dengan penuh ketaatan dan kesungguhan dan penuh tanggung jawab agar kita diberkati dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.